Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Warok Kunto Rekso, kepala rampok yang mendiami hutan Roban, penasaran dengan pengemis yang katanya suka mencuri jenazah itu. Apa gerangan yang akan dilakukan Warok selanjutnya? Temukan jawabannya di video berikut. Ini. Melihat orang itu terdiam, Rangga Pangestu berkata, "Agaknya kau mengetahui sesuatu, Warok. Jika daerah kekuasaanku dikotori seseorang, aku harus mencari dan membunuh orang itu. Tapi jika kalian mempunyai maksud terselubung, kalian tak akan keluar hidup-hidup dari hutan ini." "Maksud terselubung apa?" tanya Rangga Pangestu. "Sebelumnya, aku mengetahui telah terjadi satu peristiwa penculikan. Bukan mustahil kejadian itu kalian pergunakan sebagai topeng untuk melakukan penyerbuan terhadap kami orang-orang Roban. Jangan berprasangka terlalu jauh ya. Jika maksud kami hendak membasmi kalian, sudah tadi hal itu kami lakukan," ujar perwira muda itu. Warok Kunto Rekso tertawa sembar. "Malah, kalau kau suka, kami ingin bantuan kerjasamamu," Raden Jarot berkata. "Bantuan macam apa?" tanya si kepala rampok acuh tak acuh. "Ikut mencari pengemis penculik itu dan menemukan kembali jenazah Putri Mangun Sarabeam." Kembali Warok Kunto Rekso tertawa. "Selama ini tak pernah ada kejadian kerjasama antara kami orang-orang hutan Roban dengan orang-orang kerajaan. Malah kalian selalu mengejar hendak membasmi kami. Sampai kejadian sebelum bulan Maulud tahun lalu, yaitu ketika hampir 50 prajurit kerajaan menemui ajal dan 30 anggota kami tewas. Aku tetap menaruh syakwa sangka kalian memanfaatkan situasi untuk melakukan sesuatu terhadap kami. Jika kau berpikir seperti itu adalah salah," ujar Rangga Pangestu. "Warok," kata Raden Jarot, "jika kau dan orang-orang mau membantu, kau boleh ambil cincinku ini." Lalu Raden Jarot loloskan cincin emas bermata jamrud besar dari jari manis tangan kanannya. Benda itu dilemparkannya ke atas pohon yang segera ditangkap oleh si kepala rampok. "Cincin bagus," kata Warok Kunto Rekso sambil memperhatikan cincin itu dalam kegelapan di atas pohon. Lalu cincin tersebut dimasukkannya ke jari manis tangan kirinya sambil menyeringai tiada henti. "Kau baik hati, Raden Jarot. Terima kasih atas pemberianmu." Dari mulutnya kemudian terdengar suara suitan keras. Serentak dengan itu, puluhan anggota rampok yang berada di sekitar perkemahan bergerak cepat dan lenyap masuk ke dalam hutan. Warok Kunto Rekso sendiri sudah lebih dulu melayang turun. "Kejar kepala rampok itu!" teriak Raden Jarot yang merasa tertipu oleh kesalahannya sendiri. Tapi Rangga Pangestu cepat berseru, "Semua tetap di tempat." "Cincinku," ujar Raden Jarot. Raden Pangestu hanya mengangkat bahu.
benda apapun yang telah dilarikan kepala rampok itu dan berapapun nilainya, dia tak akan mau memerintahkan orang-orangnya melakukan pengejaran. Seperti yang ditandaskannya semula, mereka memasuki hutan roban yang penuh bahaya itu bukan untuk membuat bentrokan dengan para perampok, tapi untuk mencari jenazah Teja Rukmi yang diculik pengemis misterius. Keesokan harinya, ketika dia bangun pagi-pagi sekali, perwira muda Rangga Pangestu terkejut sewaktu seorang prajurit datang melapor bahwa Raden Jarot telah pergi. Pergi? Pergi kemana? Tanya Rangga Pangestu. Masuk ke dalam hutan sebelah sana. Dia membawa serta selusin anggota pasukan. Katanya hendak mencari Warok Kuntorekso yang telah melarikan cincin jamrutnya. Celaka, manusia tolol, ujar Rangga Pangestu. Dia lebih sayangkan cincin itu dari nyawanya, bahkan melupakan tugas semula, mencari jenazah Den Ayu Teja Rukmi. Sisa pasukan yang ada disiapkan. Setelah diberi beberapa petunjuk, kemah dibongkar lalu rombongan itu masuk ke dalam hutan roban. Kini tugas yang dihadapi bertambah satu, yakni mencari Raden Jarot. Mereka bergerak dengan hati-hati tanpa memecah rombongan. Dalam jumlah yang kini menjadi sedikit itu, sebenarnya keadaan mereka jadi sangat berbahaya. Sekali diserang, gerombolan rampok sulit untuk bertahan. Jika saja bukan Raden Jarot yang lenyap, mungkin Raden Rangga Pangestu memilih lebih baik keluar dari hutan roban dan kembali lagi jika sudah dapat tambahan pasukan. Mau tidak mau, Pangeran Dirjo Samekto pasti akan membebankan tanggung jawab padanya jika terjadi apa-apa dengan Raden Jarot. Menjelang tengah hari, belum kelihatan jejak pasukan yang dibawa Raden Jarot. Rombongan terpaksa berhenti karena tak dapat menahan lapar. Selesai makan, mereka istirahat sebentar. Kesempatan ini dipergunakan oleh dua orang anggota pasukan membuang hajat ke sebuah kali dangkal tak jauh dari tempat itu. Namun niat mereka untuk buang hajat menjadi batal. Keduanya lari tergopoh-gopoh ke induk pasukan langsung menemui Rangga Pangestu. "Ada apa? Kalian seperti dikejar setan," tanya Rangga Pangestu. Diam-diam, ia sudah maklum kalau sesuatu yang hebat telah dialami kedua anggota pasukan itu. "Raden Jarot," kata salah seorang dari dua prajurit. Dia menarik napas dalam dulu baru menyambung. "Mayatnya kami temukan dekat kali dangka sebelah sana bersama anggota pasukan yang dibawanya." Rangga Pangestu melompat dari batang kayu yang didudukinya, langsung lari mendahului dua prajurit itu. Yang lainnya menyusul. Di tepi kali dangkal berair kebiruan, perwira muda itu merasakan kedua kakinya seperti dipantek. Tubuh Raden Jarot terpujul setengah menelungkup. Ada luka besar di pelipis kirinya, lalu di pangkal leher. Tangan kanannya hampir putus, dan pada jari manis tangan kanan itu tampak cincin emas berbatu jamrut besar yang malam tadi diberikannya pada Warok Kuntorekso. Rupanya, kelompok pasukan yang dipimpin Raden Jarot berhasil menemui gerombolan rampok itu dan terjadi pertempuran. Warok Kuntorekso mengembalikan cincin yang diambilnya, tetapi sekaligus juga meminta nyawa Raden Jarot sebagai gantinya. 12 orang prajurit juga tampak tergelimpang di sepanjang tepi kali. 11 diantaranya sudah menemui ajal. Satu yang masih hidup berada dalam keadaan luka berat dan sekarat. Dua anggota rampok tampak terkapar tanpa nyawa di dekat situ. Rangga Pangestu memerintahkan orang-orang yang mengurus mayat Raden Jarot. Mayat yang lain dikuburkan di tepi kali itu. Selesai penguburan jenazah Raden Jarot segera diusung menuju Ambarwangi. Perwira muda itu sudah dapat membayangkan apa yang akan dilakukan Pangeran Dirjo Samekto begitu mengetahui keponakannya menemui ajal di tangan rampok hutan roban. Menjelang sore, rombongan yang kembali dengan membawa mayat Raden Jarot itu sampai di bagian tenggara hutan, di mana sebelumnya mereka berkemah. Rangga Pangestu yang menunggang kuda di sebelah depan mengangkat tangan memberi tanda agar rombongan berhenti. "Aku mencium bau tidak enak," katanya sambil memandang berkeliling. Dia turun dari kudanya, melangkah ke sederetan semak belukar lebat.
entah mengapa dadanya berdebar. Bukankah daerah itu bagian tenggara hutan Roban, tempat yang dikatakan oleh pengemis penculik sebagai tempat jenazah Teja Rukmi dapat diambil kembali? Dan bukankah saat itu sudah sore, yakni saat yang dijanjikan oleh si penculik? Semakin dekat ke semak-semak, semakin santer bau tidak enak itu. Angga Pangestu menyibakkan ranting-ranting berdaun liar dengan tangan kanannya. Begitu semak belukar tersibak, tubuhnya laksana tersekat. Gerangan, apa yang dilihat Angga Pangestu? Aku mencium bau tidak enak, katanya sambil memandang berkeliling. Dia turun dari kudanya, melangkah ke sederetan semak belukar lebat. Entah mengapa, dadanya berdebar. Bukankah daerah itu bagian tenggara hutan Roban, tempat yang dikatakan oleh pengemis penculik sebagai tempat jenazah Teja Rukmi dapat diambil kembali? Dan bukankah saat itu sudah sore, yakni saat yang dijanjikan oleh si penculik? Semak dekat ke semak-semak, semakin santer, bau tidak enak itu. Angga Pangestu menyibakkan ranting-ranting berdaun liar dengan tangan kanannya. Itu semak belukar tersibak, tubuhnya laksana tersengat. Di sebelah sana, dilihatnya sosok tubuh Teja Rukmi dalam keadaan hampir tidak tertutup. Bagian dada kiri dan perutnya nampak robek besar. Darah membeku di bagian luka itu. Luka dan darah beku inilah yang menebar bau busuk. Gusti Allah, seru Angga Pangestu. Manusia biadab macam mana yang tega melakukan hal ini? Perwira muda ini tahu sekali kalau luka besar pada bagian dada dan perut jenazah Teja Rukmi bukanlah akibat dikoyak binatang buas, tapi dibobol oleh tangan manusia, mungkin memakai pisau besar yang tajam dan hatinya lenyap. Cari kain, kata Angga Pangestu dengan suara bergetar. Tutup jenazah itu. Seorang kemudian menutupi tubuh Teja Rukmi dengan kain tenda kemah, karena memang hanya itulah yang ada. Lalu sebuah usungan kayu dibuat dengan cepat. Dengan demikian, kini ada dua jenazah yang diusung menuju Ambarwangi. Jenazah Raden Jarot dan jenazah Teja Rukmi yang malang. Seperti yang sudah dibayangkan, Angga Pangestu sebelumnya, kematian Raden Jarot menimbulkan kemarahan besar atas diri Pangeran Dirjo Samekto. Tak ada jalan lain, rampok-rampok hutan Roban itu harus dibasmi, dimusnahkan. Kalau perlu hutan Roban di bumi hanguskan. Bagaimanapun mahal tantangannya. Begitu kata-kata sang pangeran di hadapan para pembantunya. Namun, sebelum keputusan itu dijalankan, dia berangkat duluan ke kota Praja guna mendapat persetujuan Sri Baginda. Ternyata jalan yang hendak ditempuhnya itu disetujui raja. Maka, lebih dari 300 prajurit yang kemudian dibagi dalam 3 kelompok besar di bawah pimpinan 3-4 perwira muda dan perwira tinggi beberapa hari kemudian membanjir masuk ke dalam hutan Roban. 4 perkampungan rampok dihancur leburkan. Seratus anggota rampok yang mengadakan perlawanan menemui kematian, sisanya yang masih hidup akhirnya melarikan diri. Namun, ketika mereka menyerbu ke perkampungan yang jadi markas kelompok Waro Kunto Rekso, perkampungan itu ditemui dalam keadaan kosong. Rupanya sang Warok tidak bodoh dan sudah dapat mencium apa yang bakal terjadi setelah kematian Raden Jarot. Maka sehari sebelum bala tentara datang menyerbu, mereka sudah meninggalkan perkampungan, mengungsi ke satu tempat yang tidak diketahui. Sejak 5 bulan terakhir, kawasan sekitar hutan Roban, mulai wilayah timur maupun di barat di sebelah selatan ataupun bagian pantai utara dicekam oleh kegegeran yang menakutkan. Terutama bagi keluarga yang memiliki anak gadis dan berada dalam keadaan sakit. Jika gadis sakit itu akhirnya meninggal dunia, bukan mustahil ia akan menjadi korban penculikan
manusia jahat yang sering muncul sebagai pengemis. Kegelisahan rakyat itu terasa juga sampai ke dalam tembok istana. Setelah peristiwa penumpasan besar-besaran para perampok hutan Roban, maka pihak istana telah menurunkan perintah meneliti setiap pengemis yang ada di berbagai pelosok dan menahan mereka yang dicurigai. Namun usaha itu ternyata belum menampakkan hasil. Malah 2 minggu yang silam, ketika seorang perawan di Duku Jembar meninggal dunia, mati tenggelam di kali yang sedang banjir, mayatnya diculik sebelum sempat dibawa ke kubur. 2 hari kemudian, mayat itu ditemukan di hutan Roban sebelah barat dalam keadaan persis sama seperti mayat-mayat lainnya, tanpa jantung dan tanpa hati. Ini adalah korban yang ke-6. Masih berapa korban lagi yang menunggu? Kita kembali dulu ke hutan Roban pada saat sehari sebelum bala tentara kerajaan menyerbu. Pagi itu, Waro Kunto Rekso memanggil pembantu-pembantu kepercayaannya. Dia memerintahkan agar pagi itu juga mereka segera meninggalkan perkampungan. Dia tidak mengatakan pengungsian itu. Sebelum berangkat, terjadi cekcok yang membuat kepala rampok naik darah. Jalatunda, pemuda yang dianggap kurang waras karena peristiwa penculikan Suitri, menolak untuk meninggalkan perkampungan. Jalatunda coba membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tak mampu mengeluarkan sepotong suara pun. Maka dia hanya balas melambaikan tangan. Jala, kembali terdengar suara gadis itu. Jika kau ingin bertemu denganku, teruskan perjalananmu menuju ke barat. Ikuti arah 3 pohon beringin besar, sampai akhirnya kau mencapai sebuah bukit kecil. Di puncak bukit itu ada daerah berbatu-batu. Pada sebelah bawah akan kau temui sebuah telaga berair hijau biru. Kau akan melihatku di situ, Jala. Suitri melambaikan tangannya, tersenyum untuk terakhir kali lalu lenyap. Jalatunda terbangun dari tidurnya. Witri, desis pemuda ini. Dia duduk termenung dan mengingat-ingat apa yang barusan dimimpikannya. Tiba-tiba pemuda ini berdiri. Dalam tubuhnya yang letih dan lapar itu seolah-olah ada suatu kekuatan yang baru. Sesuai dengan petunjuk mimpi di malam gelap dalam rimba belantara lebih pekat itu, dia berjalan menuju ke barat. Dalam perjalanan memang dia menemukan 3 buah pohon beringin besar seperti yang dikatakan Suitri dalam mimpi. Lalu tepat di ujung pohon beringin yang terakhir, sekitar 100 tombak di depan sana, kelihatan bukit batu menghitam dalam kegelapan. Batu-batu besar yang membentuk bukit itu tertutup lumut tebal. Licinnya luar biasa. Jalatunda berulang kali tergelincir sebelum akhirnya sampai di puncak bukit. Dia tak berani berdiri di atas batu yang licin itu. Merangkak dengan kedua lutut dan telapak tangan menjejak batu. Memandang ke bawah, si pemuda melihat sebuah telaga berair hijau kebiruan. Telaga itu tak seberapa besar. Bagian tengah terdapat sebuah batu rata hampir menyerupai meja besar, dan di atas batu ini duduklah sesosok tubuh tanpa pakaian. Tampaknya seperti tengah berair, tengah mandi. Gila, siapa malam buta begini mandi di tempat seperti ini? Pikir Jalatunda. Meskipun orang itu berambut panjang, namun tidak dipastikan oleh Jalatunda dia seorang perempuan atau seorang lelaki. Pada masa itu, banyak kaum lelaki yang memelihara rambut cukup panjang menyerupai perempuan. Orang yang duduk di atas batu rata menggosok badannya dengan segumpal benda. Bagian tubuh dan muka yang digosok dengan gumpalan itu kelihatan menjadi merah. Sekilas, ketika orang tersebut memalingkan mukanya ke kiri, jelas kelihatan bagian mulutnya sangat merah. Selesai menggosoki badannya, benda tadi dibuangnya ke dalam telaga. Lalu dia mengambil lagi sebuah gumpalan merah yang sebelumnya terletak di atas ujung batu. Orang yang mandi itu jelas bukan Suitri, kata Jalatunda dalam hati. Tapi dia mengatakan aku akan menemuinya di telaga ini. Si pemuda meragu apakah dia akan berseru memanggil atau bagaimana. Saat itu tiba-tiba orang yang sedang mandi melihat sosok tubuh Jalatunda di atas batu yang ketinggian. Jika bukan Suitri, siapakah yang dilihat Jalatunda?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.